Memiliki tujuan yang sama bersama pasangan adalah rezeki, nikmati dan syukuri karena tidak setiap orang bisa memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Jumat terakhir di bulan September tanggal 27. Sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan Oktober. Kalau di Depok udah sering banget nih setiap sore diguyur hujan. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Sama atau enggak? Boleh ya sharing di kolom komentar. Kalau zaman dulu Bun Ai kecil emang bulan yang terakhir gitu ya. Katanya disebut bulan penghujan. Nah, kalau dulu tuh Bunda inget banget kalau udah berarti kita kemana-mana harus bawa jas hujan. Tapi kayaknya kalau sekarang tuh nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Soalnya kan bumi juga semakin menua. Ya sama, kita juga semakin menua, bumi juga pasti semakin menua. Nah, untuk hari ini Bunda mau sharing-sharing lagi berdasarkan survei dari peserta Smart Mom Class. Bunda ketemu formula baru, alhamdulillah barakallah, seneng banget rasanya. Kalau setelah curhat atau setelah sharing di Smart Mom Class tuh bisa sedikit gitu ya membuat relaksasi tersendiri para pesertanya. Nah teman-teman yang mau bergabung di komunitas gratis budgeting, linknya udah Bun taruh di description box. Oke, untuk hari ini temanya agak-agak sedikit sensitif ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing sederhana hari ini dan tidak dijadikan apa ya momen untuk adu nasib nih, aku Bun Ai gitu ya. Kalaupun ada, kita saling menyemangati. Oke, yang pertama adalah kita akan sulit menabung jika pasangan menganggap diri kita ya, karena channel ini lebih cenderung ke ibu-ibu. Jadi Bun Ai bilangnya menganggap istri adalah musuh. Sebenarnya nggak istri aja sih, suami juga sama. Yang namanya pasangan itu bukan saingan. Jadi kalau misalnya menganggap istri adalah musuh, kita akan kesulitan menabung. Kenapa? Khawatir jika istri memegang kendali. Banyak banget peserta SMC itu hampir ratusan bahkan ribuan, 20 tahun nikah, 15 tahun nikah, 12 tahun nikah. Itu ketika Bunda tanya, tahu nggak gaji suaminya berapa? Nggak tahu jawabnya. Ketika tahu gaji suami tuh bukan berarti kan ya kita harus mengendalikan atau harus istri nih yang ngelola, enggak juga. Yang namanya dalam rumah tangga tuh mengelola keuangan tergantung kesepakatan bersama. Kan kadang ada yang istrinya memang nggak bisa pegang uang, suaminya lebih jago lagi, ya udah suaminya pegang kendali. Atau ada tipe suami yang pemimpin, jadi pengennya dia tuh nggak pengen istrinya ribet, pokoknya taunya uang belanja aja, itu juga nggak ada masalah. Ada juga tipe suami yang bucin, yang ibaratnya pengennya semua istrinya yang ngatur, dia taunya kerja aja, semua diatur sama istri, itu juga nggak ada salahnya. Nah yang terpenting itu tidak menganggap pasangan adalah musuh. Karena kalau udah kayak gini itu saling nggak terbuka, ada bonus kayak takut ketahuan, ada uang tambahan itu kayak takut diminta, nah ini berbahaya. Dan jika istri memiliki lebih, dia tuh kayak ngerasa takut, misalnya yang sama-sama bekerja, wah income-nya kok ternyata lebih tinggi istri, jadi kayak musuhin istrinya. Tapi ini belum lebih belum lebih mengkhawatirkan. Nanti ada di poin kelima yang menurut Bun Ai ini benar-benar berbahaya dan harus dihindari. Apalagi nih, ada pasangan yang ngerasa rugi jika semuanya ngasih ke istri. Kan aku yang kerja, aku masih harus bersenang-senang dong. Kalau ngasih ke istri nggak bisa, nanti ya kita bahas di poin ketiga. Contohnya, nggak bisa dong buat aku nongkrong-nongkrong, nggak bisa dong buat aku nanti menyalurkan hobi. Nah, hal-hal seperti ini nih akan membuat kita kesulitan menabung. Kenapa? Karena ya itu pasangan khawatir dicurangi. Padahal Bunda yakin deh, borosnya istri itu lebih ke keluarga juga, hematnya ke keluarga, kerjanya istri untuk keluarga juga, berhentinya dia juga untuk keluarga. Katanya kan ada pepatah, kalau laki-laki lebih bucin ke istri, kalau istri lebih bucin ke anak, katanya seperti itu. Tahu bener apa enggak ya? Menurut teman-teman gimana nih? Bener nggak sih pepatah itu? Boleh ya sharing di kolom komen. Kalau menurut Bun Ais sih ada benernya juga, karena jujur emang setelah menikah tuh kayaknya prioritas kita tuh anak gitu ya. Ya habis gimana ya, kita tuh selalu mikir anak kita tuh masih kecil, butuh pendampingan dan sebagainya. Oke, poin kedua. Apalagi sih yang bikin sulit menabung tipe pasangan ini, yaitu adalah mendahulukan orang lain. Dimana selalu kayak seolah-olah pulang ke rumah cerita, ini kesian deh si A bla 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 bla. Kayak minion Bun Ai baba ya.
Tapi kalau misalnya ke keluarga sendiri tuh kayak cuek, "Ah, entar gampang lah, rezeki nanti ada aja. Kok anak pengeluarannya ada aja sih A, B, C." Nah, tapi ke orang lain jauh lebih peka. Ini yang kadang-kadang muncullah, mohon maaf, perselingkuhan-perselingkuhan kecil karena ngerasa, "Kok kayaknya dia kasihan ya menghidupi anaknya sendiri." Padahal mohon maaf, istrinya juga di rumah belum tercukupi. Nah, selanjutnya memiliki sifat ingin dipuja. Nah, biasanya yang kayak gini tuh memang memiliki traumatik masa lalu, sering dibully atau dihinakan atau tidak dianggap, sehingga kalau di depan keluarganya atau di depan teman-teman, dia tuh khawatir hal itu terjadi lagi. Ya udah, jadi mau tidak mau hadirlah flexing-flexing tipis tapi lumayan bikin rugi. Ini Bunda dubbing-nya agak ngebut ya teman-teman, karena alhamdulillah di samping Bunda Percis tuh ada baby Agni. Aduh, udah kebiasaan manggil dia baby ya, jadi tetap baby padahal usia udah 4 tahun. Tahun depan tuh udah berakhir masa balitanya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Oke, sampai detik ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen, share jika berkenan supaya channel ini jauh lebih berkembang. Bagi yang baru bergabung langsung tekan tombol subscribe ya, supaya kita selalu bisa bersilaturahim kalau ada video-video terbaru. Komentar teman-teman semuanya Bunda baca, tapi mohon maaf Bun Ai belum bisa untuk ngebalas satu-satu karena Bun Ai belum jago lagi nih untuk ngatur waktunya kayaknya. Kejar-kejaran banget, ini aja bikin video kayak cuma 1 jam harus kelar, terus jagain lagi baby Azwar. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ya ke poin ketiga yang tadi Bun Ai bilang. Hobi yang sempurna. Nah, jadi kayaknya kalau lagi kalau hobi masih mending loh, kalau tren yang kadang-kadang tuh musim-musiman. Wah, lagi tren sepedahan, beli sepeda sampai puluhan juta, bajunya, helmnya, sepatunya. Ya, habis kayak gitu ganti lagi trennya badminton, beli raket yang wah jutaan juga. Nah, ini yang berbahaya. Kalau untuk hobi boleh nggak? Boleh. Setelah menikah juga kita nggak harus kehilangan semuanya kan. Tapi pastinya kita harus memiliki prioritas. Sebagai contoh, kita 25 tahun hidup sebelum nikah atau 23 tahun ya, kayak Bunda nikah usia 23. Selama 23 tahun itu kan kita hidup sesuai mau kita lah bahasanya. Dimanja orang tua dan sebagainya. Atau ada yang kisahnya jauh lebih dahsyat gitu ya masa mudanya. Tapi kita harus paham setelah menikah, ya mau tidak mau apalagi sudah memiliki anak, maka kita harus menjadi orang tua. Apalagi kalau untuk hobi nih, kadang-kadang waktunya disempet-sempetin, rela berhemat, rela mencicil untuk hobinya. Pokoknya hal-hal yang mendukung hobinya terlihat secara sempurna itu maksimal. Bahkan kadang-kadang bukan dia aja yang hemat, seluruh keluarganya disuruh berhemat. Karena dia pengen menghadirkan barang-barang baru untuk hobinya. Ini juga bakal bikin kita kesulitan menabung. Nomor 4 kira-kira bakal banyak nggak ya yang nulis di kolom komen. Soalnya jujur waktu kelas VIP, eksklusif, terus kelas khusus, intensif, kan SMC banyak tuh ada puluhan pilihan kelas. Nah itu rata-rata ketika Bun Ai bikin meal plan pasti ngomongnya apa? Suami saya makannya pemilih. Nah sementara ada yang namanya pendidikan bawah sadar. Kalau dari pasangan atau dari orang tua udah pemilih, biasanya anaknya juga akan pemilih. Nah, kembali lagi, ada orang yang memang harus makan lauk yang hangat, lauk yang baru, tapi tidak mau merubah kebiasaan, lupa pada kondisi. Kalau dulu menjadi anak, mungkin memilih makanan masih dianggap bijak. Tapi setelah menjadi orang tua, memilih makanan dan membuat over budget itu seperti menuntut yang banyak. Jadi harus difikirkan ulang supaya tabungannya nih jauh lebih kompak lagi, jauh lebih banyak lagi. Nah ini nomor 5, selanjutnya yang paling banget sedih nih. Bun Ai kadang-kadang tuh suka agak-agak melo kalau nanganin banyak klien yang seperti ini. Jadi pasangannya, belibet ya, buru-buru. Jadi pasangannya itu seolah mengandalkan pasangannya. Maksudnya gimana ya? Jadi kayak suami ngandelin istrinya nih dari income. Ya udah saya mampunya segini. Memang agak-agak blunder sih. Ketika misalnya bukan curhat, tapi memang ketika kita menuntut lebih,
ya dianggapnya kayak menuntut gitu, padahal memang bukan buat diri sendiri tapi kebutuhan. Inilah fungsinya budgeting yang akan menjadi pahlawan. Dimana kalau teman-teman nulis semua pengeluaran, ketika kita bilang kurang, kita tuh punya bukti otentik. Jadi bukan cuman bukti panik karena uangnya emang kurang, enggak ya. Ada bukti otentik yang kita bisa tunjukin sama pasangan, dan pasangan nanti bisa memberikan feedback, kira-kira dia punya saran bagian mana sih yang harus kita kurangi. Kalau enggak ya memang harus cari lagi tambahan. Nah, ada orang-orang yang memang jadi ngandelin pasangannya gitu, apalagi tahu pasangan income-nya lebih, ya udah masa nggak ikhlas kok buat suami gitu, buat anak-anak. Ya sementara tahu sendiri ya, naluri perempuan itu kan juga pengen menyenangkan dirinya, pengen juga dia self reward. Jadi kalau bisa nih kita diskusi lagi untuk bisa ya sama-sama memiliki tujuan menabung. Bukan cuma mengandalkan income tapi mengandalkan solusi yang akhirnya para istri tuh pinjol, galbay dan sebagainya. Karena dia dituntut untuk menyelesaikan masalah, dituntut untuk menemukan solusi. Ya sudah, jalan pintasnya pinjol. Memang kalau udah kayak gini tuh harus meninggalkan ego diri ya. Alhamdulillah kalau pasangannya memang bisa menghasilkan lebih, barokallah, tapi please banget jangan dibikin jadi andalan. Yang ujung-ujungnya nanti kadang-kadang playing victim. Jadi seolah-olah istri ini pelit, seolah-olah istri ini kayak nggak mau ngasih, seolah-olah istri ini banyak nuntut, padahal mungkin istrinya nuntut untuk suaminya jauh lebih bersemangat lagi, jauh bisa lebih upgrade diri lagi, seperti itu. Nah yang nomor 6 ini pemalu, jadi nggak ada yang bisa dirubah gitu. Karena dia apa-apa ya aku malu, aku bisanya segini, aku nggak bisa lebih lagi. Merasa terus-terusan insecure, padahal kebutuhan kan makin nggak terukur, harusnya bisa lebih upgrade. Nah jadi kira-kira itu tuh 6 tipe pasangan yang membuat sulit menabung. Memang ini semua terjadi nggak tiba-tiba. Pastinya ada trauma masa lalu, ada pola didik bawah sadar yang mengakibatkan terbentuk seperti itu, dan bisa berubahnya seperti apa, yaitu dengan komunikasi. Komunikasi udah Bun Ai tapi belum berhasil, mungkin teknik komunikasinya yang harus dibenerin. Karena kan ada macam-macam tipe suami ya, ada yang pemimpin, bucin, petarung, pemimpin diktator dan sebagainya. Memang kita tuh harus mengenali diri kita dulu, baru bisa mengenali orang lain. Sama, kita sebelum mengenali pasangan, kita juga harus mengenali diri kita dulu. Nah teman-teman silakan ya, yang kira-kira butuh materinya bisa langsung di screenshot 123 cekrek. Oke, jadi ini aja bisa Bune bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Bune mengucapkan mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah atau terdengar sok tahu, terdengar sok bijak, nggak ada niat sama sekali. Apapun yang Mune sampaikan di hari ini murni dari sharing-sharing aja, bukan dari seorang pakar keuangan, tapi ini memang sharing dari banyaknya kasus yang masuk di Smartphone Class yang bisa kita jadikan pelajaran, motivasi untuk jauh lebih baik lagi. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.